Halo, perkenalkan nama saya Rino Rufiantoro, NPM 22410146, kelas Ilmu Komunikasi 04. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Proses mendengarkan. Mendengarkan adalah proses fisiologis yang terjadi ketika Anda berada di sekitar getaran di udara dan getaran ini menimpa pada gendangan telinga Anda. Mendengarkan melibatkan 5 tahapan. 1. Receiving atau menerima. 2. Understanding atau memahami. 3. Remembering atau mengingat. 4. Evaluating atau mengevaluasi. 5. Responding atau merespon. Yang pertama, receiving atau menerima. Mendengarkan dimulai dengan menerima pesan verbal dan non-verbal. Mereka terdiri dari kata serta gerak tubuh, ekspresi wajah, dan variasi dalam tingkat volume. Yang kedua, understanding atau memahami. Memahami adalah tahap di mana Anda mempelajari apa maksud pemikiran pembicara dan dari emosi nada. Yang ketiga, remembering atau mengingat. Anda dapat menambah memori Anda dengan mengambil catatan atau dengan merekam pesan. Yang apa Anda ingat sebenarnya bukan apa yang dikatakan tetapi apa yang Anda pikirkan. Fahami atau apa yang ingat yang dikatakan dalam prosesnya. Bagaimanapun pesan sering mengalami gangguan. Yang keempat, evaluasi atau evaluating. Evaluasi terdiri dari menilai pesan dalam beberapa cara. Terkadang kamu mungkin mencoba untuk mengevaluasi niat atau motif pembicara atau speaker. Disitulah lain, evaluasi tadi lebih bersifat analisis yang kritis. Yang kelima, menanggapi atau responding. Dua fase yang terjadi dalam responding. 1. Tanggapan dibuat saat pembicara sedang berbicara. Contoh pertama, tanggapan dibuat sebagai bukti kita mendengarkan pembicara berbicara. Contoh kedua, adanya backchanneling choice. 2. Tanggapan dibuat setelah pembicara selesai berbicara. Contoh pertama, lebih rumit dan mungkin termasuk mengekspresikan rasa empati. Bertanya untuk mengklarifikasi dan menyetujui. Budaya dan mendengarkan. Latar belakang budaya yang berbeda akan menimbulkan maka yang berbeda antara pembicara dan pendengar. Berbicara dan bahasa. Dalam komunikasi antar pribadi ada hal yang dapat membedakan maka dari komunikasi dua arah, yaitu berbicara dengan aksen dan bahasa yang berbeda. Perbedaan perilaku nonverbal. Pembicara dari budaya yang berbeda memiliki aturan yang berbeda. Aturan-aturan budaya yang mengatur perilaku nonverbal. Gaya langsung dan tidak langsung ini adalah kondisi bagaimana lawan bicara kita menangkap maksud dari pesan yang kita sampaikan dari gaya kita menyampaikannya. Gaya langsung, jujur dan langsung ke maksud. Gaya tidak langsung, lebih mengutamakan kesopanan dan kesantunan. Jenis kelamin dan mendengarkan. Perempuan umumnya membangun sebuah hubungan dan menetapkan sebuah pertemanan, kemudian saling berkomunikasi dengan menjadi pendengar setia hingga akhir berbicara. Sedangkan laki-laki hanya menunjukkan keahlian menekankan hal-hal yang dimaksud dan mendominasi sebuah komunikasi. Tipe-tipe mendengarkan efektif. 1. Mendengarkan partisipatif dan pasif. 2. Mendengarkan secara empatik dan objektif. 3. Mendengarkan secara kritis dan tidak menghakimi. Dalam mendengarkan secara kritis, kenali beberapa kesalahan persepsian berikut. 1. Pemanggilan nama atau julukan. 2. Kesaksian. 3. Bandwagon. 4. Pengaturan agenda. 5. Serangan. Thank you.